Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Engkau memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi ayat harian bagi kita pada hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin bisa memiliki pendapat yang berbeda tentang hidup yang saat ini kita sedang jalani. Tapi mungkin kita bisa sepakat kalau saya katakan bahwa jalan hidup ini tidak selalu lurus. Ada hari-hari di mana semua berjalan dengan lancar, kerjaan beres, badan sehat, hati pun damai. Tetapi ada juga hari-hari di mana ada banyak rintangan, ada banyak beban. Bahkan mungkin kita sampai bertanya, di mana Tuhan dalam semua ini? Dan nas kita hari ini memberi suatu jawaban yang mengejutkan. Ternyata hari malang pun dijadikan Allah. Bukan hanya dibiarkan terjadi atau diizinkan, tetapi dijadikan oleh Allah sendiri. Artinya, kesulitan yang kita hadapi kemarin, hari ini, bukan sebuah kebetulan atau kesalahan karena Allah gagal menyeleksi hal-hal baik agar terjadi dalam hidup kita. Tetapi karena semua dirancangkan dan diciptakan oleh Allah. Lalu mungkin kita bertanya, kenapa? Kenapa Allah membiarkan hari-hari malang itu terjadi? Kenapa Allah menciptakan hari-hari malang? Dan Pengkhotbah memberi jawaban dalam nas ini. Satu alasan yang sederhana, yaitu supaya manusia tidak dapat menemukan apapun tentang masa depannya. Tuhan mau menjaga supaya manusia jangan sampai merasa bahwa dia sudah mengetahui hidupnya dan berpikir, saya sudah tahu isi hidup saya sudah tahu alur hidup ini. Ketika semua berjalan dengan baik, kita akan lebih mudah terjerat dalam pemikiran kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi ketika hari-hari malang datang, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kita diingatkan bahwa ternyata bukan saya pengendali dalam hidup ini, melainkan Tuhan itu sendiri yang mengendalikan hidup saya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ini bukan undangan untuk pasrah tanpa harapan dan berpikir, ya berarti saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini. Toh Tuhan sudah menentukan semuanya di dalam hidup saya. Bukan demikian, melainkan nas ini merupakan sebuah panggilan bagi kita untuk percaya lebih dalam lagi kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang memberi hari mujur adalah Tuhan yang sama yang memberikan hari malang terjadi dalam hidup kita. Tuhan yang memberikan kelancaran, kesuksesan, keberhasilan dalam hidup kita adalah Tuhan yang sama yang mengizinkan kita untuk mengalami tantangan, rintangan, dan juga hambatan. Dan Tuhan tahu persis apa yang sedang Ia kerjakan dalam hidup kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, baik di hari mujur atau malang, respons terbaik yang bisa kita lakukan sama, yaitu datang kepada Tuhan. Maka kita harus bersyukur ketika jalan kita lapang, dan kita harus tetap berpegang ketika jalan kita sempit. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di surga atas firman-Mu bagi kami hari ini, yang mengingatkan kami bahwa segala sesuatu di dalam hidup kami Engkau yang menciptakan. Hari mujur, hari malang, biarlah kiranya kami selalu datang kepada Tuhan dan mengandalkan Engkau saja. Oleh karena itu Tuhan, hari ini pun ketika kami akan melaksanakan aktivitas kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang melindungi dan menyertai kami, agar kami boleh selalu berjalan di dalam jalan-Mu.
Hanya melalui anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.